Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Untuk itu, agar kita pantas dan layak menghadap Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami agar mampu mendengarkan dan meresapkan sabda-Mu, dan akhirnya mampu mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Marilah kita siapkan hati kita. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu meninggalkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan singkat pada hari ini. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Anak-anak, hari ini gereja memperingati pesta Santo Gregorius. Siapa Santo Gregorius itu? Santo Gregorius adalah
Gregorius dipanggil Tuhan, Gregorius justru menyerahkan dirinya untuk hidup religi. Gregorius menyucikan dirinya sehingga Paus Pelagius yang melihat kemurnian dan kesucian dari Gregorius mengangkatnya menjadi seorang diakon. Dan ketika Paus Pelagius wafat, Gregorius yang menggantikan menjadi seorang paus. Awalnya menolak tetapi kemudian menerima. Paus Gregorius adalah salah satu paus terbesar di gereja Katolik. Paus Gregorius membuat tulisan dan juga menjadi pengkhotbah yang handal. Paus Gregorius mengubah, mengumpulkan, dan juga membukukan lagu-lagu liturgi yang sekarang ini kita kenal dengan lagu Gregorian. Nah, Paus Gregorius menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia mencurahkan perhatiannya kepada segenap umat manusia. Dia dipilih menjadi pimpinan umat Katolik oleh Allah. Anak-anak, dalam bacaan tadi, Allah memilih Simon Petrus bersama dengan untuk ikut juga mewartakan sabda Allah seperti Paus Gregorius. Simon Petrus dijadikan penjalan manusia, artinya dia diberi tugas untuk mewartakan sabda Allah. Kita pun juga dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pewarta sabda. Yakin kalian semua bisa dan sanggup menjadi pewarta sabda. Anak-anak, setelah kita tadi mendengarkan cerita kisah tentang Injil dan juga Santo Gregorius, sekarang marilah kita bersama-sama refleksi. Silakan menjawab pertanyaan refleksi hari ini dalam hati masing-masing. Apakah aku mau menjadi murid Yesus, mewartakan kabar sukacita? Apakah aku dapat membawa harapan bagi orang yang sedang menderita seperti sekarang ini? Sekarang kita lanjutkan untuk membuat aksi kalian. Aku akan berusaha belajar dengan sungguh-sungguh seturut teladan Santo Gregorius. Ibu yakin kalian semua pasti bisa. Nah, demikian tadi renungan hari ini. Kita akan bersama-sama tutup dengan doa penutup. Kita mengambil sikap doa yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memilih Santo Gregorius Agung untuk menjadi pemimpin gereja Katolik. Ia telah menunjukkan kuasa Yesus yang sungguh luar biasa dalam memimpin gereja. Bantulah kami agar kami pun dapat meneladan Santo Gregorius Agung yang selalu mewartakan kasih-Mu yang suci. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, demikianlah renungan dan juga bacaan kitab suci pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Silahkan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tuhan memberkati.